Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Ibu Evelyn Harman, guru mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 6 Manado. Pada hari ini, kita akan belajar dengan topik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum lanjut pada pembelajaran ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran: 1. Menghargai kekayaan alam sekitar. 2. Memelihara kelestarian alam sekitar. 3. Menghargai hasil karya peserta didik. 4. Mengidentifikasi kekayaan flora, fauna, dan alam benda. 5. Keunikan flora, fauna, dan alam benda. 6. Mengeksplorasi flora dalam bentuk gambar. 7. Menggambar sketsa satu objek flora. 8. Mewarnai gambar sesuai dengan teknik akuarel. A. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. B. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Contohnya, fauna, flora, dan alam benda. Dalam menggambar, komposisi ada dua: komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar, tetapi menunjukkan keseimbangan. Perlu diingat, benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada berwarna terang. D. Teknik menggambar. Teknik menggambar merupakan cara-cara tertentu yang digunakan untuk menggambar. Teknik yang dapat digunakan untuk menggambar bentuk antara lain: 1. Teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Contoh-contoh teknik arsir: arsir horizontal, arsir diagonal, arsir vertikal, arsir silang horizontal vertikal, arsir silang diagonal, arsir spiral. 2. Teknik Dussel
Teknik Dussel adalah menggambar yang menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam rangka membentuk objek gambar. Di bawah ini adalah contoh teknik Dussel. Yang ketiga, teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk suatu objek gambar. Di bawah ini adalah contoh teknik pointillis. 4. Teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik menggambar khusus menggunakan cat air atau tinta gambar. Teknik akuarel dibedakan menjadi 2. 1. Teknik kering dan teknik basah. Di bawah ini adalah contoh teknik akuarel. 5. Teknik plakat adalah teknik menggambar bentuk atau teknik lukis yang mengandalkan sapuan cat yang lebih tebal. Di bawah ini contoh teknik plakat. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. 5. Memberi kesan untuk latar belakang. Dalam teknik menggambar ada 3 teknik. Pertama, teknik menggambar flora, contohnya bunga kemboja. Langkah-langkah menggambar bunga kemboja. 1. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. 2. Gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. 3. Berilah warna pada hasil gambar bunga kemboja. Contoh berikutnya adalah bunga mawar. Langkah-langkah menggambar bunga mawar. 1. Gambarlah objek secara garis besar. 2. Gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. 3. Tentukan pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Kedua, teknik menggambar fauna. Contohnya yaitu itik. Langkah-langkah menggambar itik. 1. Buatlah gambar oval untuk badan. 2. Tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. 3. Berilah arsiran atau warna pada gambar itik. 3. Teknik menggambar alam bebas. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Penggunaan latar belakang atau background. Contohnya adalah gambar piring dan cangkir. Langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. 1. Gambarlah bentuk silinder atau oval. 2. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. 5. Alat dan media gambar. Pertama, pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan pensil tanda B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. 2. Ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. 3. Pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya. Keempat, bentuk krayon.
Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan. Yang terakhir adalah kertas. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral, seperti putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Tugas pembelajaran pada hari ini ada di sebelah sini. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan,